Guys, kalau dihitung-hitung, saya ini udah mengenal investasi sejak tahun 2012. Saya sudah pernah merasakan cuan dan juga pernah rugi 50% portofolio gara-gara kesalahan bodoh. Di video kali ini, saya akan share 5 kesalahan investasi yang harus kamu hindari. Apa sajakah itu? Hai guys, jumpa lagi bersama Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan juga founder Finansialku. Di video sebelumnya, saya sudah cerita tentang 5 produk investasi yang bisa dibeli kurang dari 10 juta rupiah. Apakah kamu sudah nonton videonya? Guys, kalau dihitung-hitung, saya ini udah mengenal investasi sejak tahun 2012. Saya sudah pernah merasakan cuan dan juga pernah rugi 50% portofolio gara-gara kesalahan bodoh. Di video kali ini, saya akan share 5 kesalahan investasi yang harus kamu hindari. Apa sajakah itu? Eleanor Roosevelt pernah mengatakan, "Learn from the mistakes of others. You can't live long enough to make them all yourself." Waktu yang kita miliki itu sangat terbatas. Sehingga lebih baik belajar dari kesalahan orang lain daripada melakukan kesalahan sendiri. Kamu bisa belajar kesalahan orang lain dengan membaca buku atau mendengarkan sharing seperti di video kali ini. Yuk langsung aja deh kita bahas 5 kesalahan investasi yang harus kamu hindari. Yang pertama, terlambat mulai. Saya mulai berinvestasi ketika di usia 22 atau 23 gitu, sekitar itulah ya. Kalau tanya, kenapa mulai berinvestasi di usia 22 atau 23-an? Jujur ya, karena saya terinspirasi sama seorang teman, yaitu Ferdy Darmawan. Saya terinspirasi dengan buku yang ditulisnya, berjudul Investor Sibuk. Nih bukunya. Ferdy usianya setahun di atasku. Ferdy mulai berinvestasi pada tahun 2007 ketika usianya 19 tahun. Nih, lihat aja liputannya di majalah SWA. Setelah sekian tahun menjadi perencana keuangan, saya lebih kagum lagi karena banyak teman-teman yang masih SMA atau baru masuk kuliah sudah berinvestasi. Bagaimana dengan kamu? Pada usia berapa mulai berinvestasi? Silakan jawab di kolom komen. Kesalahan berikutnya menyebabkan saya kehilangan 50% portofolio. Kejadian tersebut menjadikan saya belajar banyak tentang investasi. Kesalahan tersebut yaitu langsung investasi tanpa belajar. Di dunia ini ada 2 jenis tipe investor pemula, yaitu investor A, mulai aja dulu, dan investor B, belajar aja dulu. Kamu tipe yang mana? A atau B? Kalau saya, tipikal investor A, yang mulai aja dulu. Pada saat itu, saya kumpulin uang sekitar 10 juta rupiah bersama adik. Kemudian kita berdua pergi ke perusahaan sekuritas. Nama sekuritasnya adalah e-trading. Sekarang sudah menjadi Mirai Aset Sekuritas. Saya mulai buka akun saham dan mulai beli saham. Nah, gimana cara milih sahamnya? Gampang banget. Saya gabung dengan grup BBM saham. Kalau dihitung-hitung, bisa lebih dari 10 grup kayaknya ya. Ada grup yang bilang, beli saham A. Dan ada juga yang bilang, jual saham B. Apakah ikut rekomendasi itu menguntungkan? Yes. Pada awalnya saya mendapatkan keuntungan. Dari rekomendasi saham tersebut, awalnya modal 10 juta rupiah. Saya bisa untung 5 jutaan. Alias untung 50%. Keren kan ya? Apakah Dewi Fortuna terus berpihak? Jawabannya, enggak. Suatu ketika, saya rugi berturut-turut sampai sisa uang di portofolio itu 7,5 juta rupiah. Gue bilang, tek. Saya terdiam dan stres. Kehilangan uang 7,5 juta rupiah. Ya kan lumayan ya, uang 7,5 juta di awal karir itu bisa beli laptop atau bisa beli komputer. Kesimpulanku adalah, setiap investor pada akhirnya akan belajar
hanya beda waktunya aja. Kalau kamu investor A seperti saya, biasanya kita akan mulai aja dulu, rugi besar, baru belajar. Kalau kamu investor B, biasanya akan belajar dulu, baru mulai. Oh ya, saya banyak mendengar cerita orang-orang yang belajar saham, tapi nggak praktek-praktek. Itu juga salah. Guys, catat ya, investasi yang menguntungkan itu investasi yang dipraktekkan. Kalau kamu mau belajar investasi, Finansialku punya e-book gratis berjudul Panduan Berinvestasi Saham untuk Pemula. Kamu bisa download di sini. Kalau kamu mau belajar lebih dalam, kamu bisa dengerin Ko Rifan Kurniawan di video online course. Judulnya Value Investing Fundamental. Atau join ke grup belajar saham Finansialku. Saya akan kasih linknya di kolom deskripsi. Oke? Yang ketiga, tidak ada strategi atau rencana investasi. Berinvestasi tanpa strategi atau rencana itu seperti orang yang nyetir, nggak tahu arah atau tujuan. Oleh sebab itu, kalau kamu ingin serius berinvestasi, miliki strategi atau rencana investasi. Saya sendiri pernah melakukan 3 kesalahan yang membuat saya rugi, yaitu pertama, fear and greed. Guys, Maret 2020 adalah bulan yang menantang. Coba kamu lihat grafik IHSG ini. IHSG 2 Januari 2020 dibuka pada harga 6.023 dan 24 Maret 2020 harganya turun menjadi 3.989. Boom! Turun sebesar 33,77%. Bagaimana dengan saham yang aku pegang? Aku kasih contoh ya. Tapi video ini bukan saran atau rekomendasi untuk beli. Informasi ini berfungsi untuk edukasi kamu. Aku pegang sekitar 7 saham. 2 saham blue chip dengan nilai kapitalisasi market di atas 40 triliun rupiah dan 4 saham value stock. 1 saham blue chip sekaligus value stock yaitu Bank BNI atau kodenya adalah BBNI. Aku punya saham Bank BNI atau BBNI dari harga 6.223. Menurut perhitungan intrinsic value, perkiraan harga wajarnya itu sekitar 10-11 ribuan. Pada tanggal 24 Maret 2020, harga sahamnya turun menjadi 3.936. Alias nilai sahamku turun sekitar 36,75%. Pada saat itu, saya hanya mengikuti saja dan tidak melakukan beli atau jual. Sekitar tanggal 25 November 2020, harga saham Bank BNI sudah mulai naik di harga 6.200 sampai 6.300-an. Pada bulan Oktober 2020, ada berita yang mengatakan bahwa laba bersih BNI mengalami penurunan. Apakah langkah saya sudah benar? Sebenarnya tidak 100% benar. Karena penurunan laba tersebut terjadi karena manajemen BNI menumpuk dana cadangan untuk mengurangi risiko perusahaan. Pada saat COVID-19 diperkirakan ada peningkatan NPL dari 1,8% menjadi 3,6%. Seharusnya aku sebagai investor lebih objektif untuk berani mengambil langkah berdasarkan data. Contoh, top up aja berkala atau average down sehingga harga rata-rataku bisa turun. Berikutnya, ikut-ikutan. Apakah kamu pernah investasi dengan model ikut-ikutan aja? Saya pernah pas waktu awal-awal investasi, beli atau jual saham hanya dari rekomendasi grup BBM. Hasilnya panik. Karena saya nggak tahu kenapa beli sahamnya perusahaan A, kapan waktu jual atau cut loss-nya, dan lain sebagainya. Intinya, ketika kita ikut-ikutan, saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Berikutnya adalah investasi nggak rutin. Investasi itu sama seperti orang menanam kopi. Perlu dirawat dari waktu ke waktu. Misal, saya rencana mau beli rumah dengan DP 300 juta rupiah. Rencananya akan beli rumah dalam waktu 2 tahun ke depan. Uang yang sudah dimiliki baru 150 juta rupiah.
Setelah saya hitung-hitung, kekurangannya sekitar 168 juta rupiah dan saya butuh investasi sekitar 6,3 juta per bulan. Jadi investasinya harus rutin. Kesalahan keempat adalah diversifikasi yang terlalu banyak. Salah satu permasalahan yang pernah saya lakukan adalah memiliki banyak produk investasi dan akhirnya tidak keurus. Sekarang ini saya hanya investasi di reksadana, saham, peer-to-peer lending. Di satu produk investasi pun, misal saham, saya hanya memiliki maksimal 7-8 saham. Tujuannya apa, Vin? Supaya lebih mudah terpantau dan bisa kita optimalkan. Jika kamu kesulitan menentukan investasi apa yang cocok buat kamu, maka aku sarankan coba lakukan perencanaan keuangan. Kamu bisa buat sendiri atau kamu bisa ngobrol dengan perencana keuangan kami di Finansialku mulai dari 1 juta rupiah untuk 2 jam sesi konsultasi. Untuk booking waktunya silahkan aja klik tombol di atas atau di link description. Kesalahan terakhir adalah nggak sabar. Baru untung dikit, udah buru-buru kejual. Sekarang ini saya sudah jauh lebih sabar. Karena saya tahu saham atau investasi apa yang saya beli. Salah satu saham yang saya pegang adalah saham Bank BCA atau singkatannya BBCA. Saya beli di harga 28 ribuan, tepatnya 28.404 dan sekarang sudah 32.025. Wah, naiknya lumayan tuh ya, udah 12,75%. Iya dong. Dan sekarang ini masih saya tetap simpan. Karena saya sudah hitung harga Bank BCA atau BBCA itu seharusnya bukan di 32 ribuan. Jadi, di video kali ini kita belajar 5 kesalahan investasi yang harus kamu hindari. Pertama, terlambat memulai. Kedua, langsung investasi tanpa belajar. Ketiga, tidak ada strategi atau rencana investasi. Keempat, diversifikasi yang terlalu banyak. Dan yang kelima, gak sabar. Semoga kamu mendapatkan pelajaran atau insight dari kesalahan-kesalahan yang saya perbuat. Semoga sharing kita kali ini bisa bermanfaat buat kamu dan subscribe YouTube channel finansialku.com jika kamu termotivasi dan terinspirasi. Rabu depan saya akan bahas investasi saham, 3 cara mudah untuk memulainya. Saya ingin kamu bisa mulai berinvestasi saham dan mulai mewujudkan satu persatu cita-cita kamu. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan bersama Melvin Mumpuni. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.